Selamat datang. Saat ini Anda berada pada program onboarding dan induksi karyawan terkait performance management atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah salah satu hal yang paling penting bagi karyawan dan perusahaan, karena hal ini berkaitan dengan development karyawan dan monitoring target perusahaan. Sejak tahun 2017, perusahaan telah membangun sebuah sistem digital yang digunakan untuk meng-capture performa kinerja karyawan. Sistem ini dikenal dengan sebutan Impact. Impact berfungsi untuk menselaraskan target dan tujuan perusahaan ke dalam KPI setiap karyawan. Hal ini dilakukan guna menciptakan sinergi antara target bisnis unit, divisi, departemen, dan individu. Sehingga KPI karyawan selaras dalam membangun perusahaan menjadi perusahaan yang lebih kompetitif dan berdaya saing global. Dengan adanya Impact, semua pekerjaan Anda akan tercatat dalam penilaian performa, karena fleksibilitas sistem yang dapat disesuaikan dengan update job scope atau proyek masing-masing karyawan. Penilaian kinerja karyawan di perusahaan dengan menggunakan Impact dibagi menjadi dua tipe, yakni penilaian kuantitatif yang merupakan penilaian pencapaian berdasarkan KPI atau Key Performance Indicator, dan penilaian kualitatif atau yang dikenal dengan sebutan 360 degree feedback yang meng-capture perolehan penilaian sikap kerja karyawan. Kedua penilaian di atas dikuantifikasikan dengan skala angka 1 sampai dengan 5, dengan 5 adalah skor tertinggi dan 1 adalah skor terendah. Penilaian kuantitatif merupakan penilaian kinerja berdasarkan KPI yang dihitung berdasarkan rule target yang jelas. Apa itu KPI? KPI adalah matriks yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerja karyawan. KPI dapat diukur dengan leveling ruler target L1 sampai dengan L5. Target tersebut tergambar dengan jelas karena mengakomodir prinsip SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound, sehingga performance karyawan, departemen, dan divisi dapat termonitor. Makna L1 sampai dengan L5 adalah L1 adalah extremely below target, L2 below target, L3 mid target, L4 above target, dan L5 extra miles. Sedangkan penilaian kualitatif atau 360 degree feedback merupakan penilaian terhadap perilaku atau sikap kinerja yang diperoleh dari junior, peer, senior, ataupun atasan langsung karyawan. Nantinya, penilai yang sudah dipilih akan memberikan feedback kepada Anda berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Impact. Mengapa kita menggunakan KPI dan 360 degree feedback? Dalam hal ini, perusahaan berharap bahwa karyawan dapat memiliki keseimbangan antara pencapai KPI yang bagus dan sikap kerja yang baik. Tidak hanya mengutamakan teknis pekerjaan, tapi juga dapat memberikan sikap profesional antar lintas level atau lintas departemen di perusahaan. Lalu, seberapa penting sih pengukuran performa kerja menggunakan Impact ini? Dengan adanya pengukuran performa kerja dengan Impact, tujuan dan target kerja yang ada di divisi dan departemen bahkan individu dapat disesuaikan dengan strategi organisasi atau perusahaan. Selain itu, proses penilaian karyawan terkuantifikasi secara jelas dan historikalnya tersimpan secara digital. Perlu diketahui juga bahwa hasil penilaian kinerja ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam proses development karyawan. Sehingga pemenuhan dan pencapaian kinerja yang baik tentu sangat penting bagi seluruh karyawan. Lalu, bagaimana proses penilaian performa kinerja yang berlaku di perusahaan? Terdapat 3 tahapan dalam penilaian performa kinerja di perusahaan, yaitu 1. Goal setting. Proses ini merupakan proses di mana seluruh karyawan merumuskan KPI-nya masing-masing. Biasanya dilakukan di awal tahun. SPMO akan memfasilitasi setiap karyawannya agar dapat memiliki KPI-nya masing-masing. Cara merumuskan KPI adalah dengan mengambil KPI dari atasan, kemudian pekerjaan yang tidak terangkum di KPI atasan, semisal proyek-proyek tertentu, akan dibuatkan KPI baru sebagai KPI individual. Dalam tahap ini, akan ada diskusi dan finalisasi antara karyawan dengan atasan. 2. Penilaian tengah tahun atau PTT. Proses ini merupakan proses di mana seluruh karyawan mereview pencapaian kualitatif atau 360 degree feedback dan kuantitatif berdasarkan performa dari bulan Januari hingga Juni pada tahun tersebut. Periode review ini berlangsung pada bulan Juli. Dan yang terakhir, penilaian akhir tahun atau PAT.
Proses yang dilakukan hampir sama dengan proses yang dilakukan dengan penilaian tengah tahun atau PTT. Hanya saja, pada penilaian akhir tahun, performa yang direview adalah pencapaian secara keseluruhan dari bulan Januari hingga Desember. Dengan adanya perbedaan skop penilaian antara penilaian tengah tahun atau PTT dan penilaian akhir tahun atau PAT, maka bobot penilaian dari kedua periode review di atas juga berbeda. Untuk periode PTT, bobotnya adalah 25% dari final score. Sementara PAT, bobotnya adalah 75% dari final score yang ada, dan pada akhirnya keduanya akan dikumulatifkan. Perlu diketahui juga, pada setiap periode review, baik PTT maupun PAT, dilakukan review performa kuantitatif dan kualitatif. Keduanya memiliki proporsi bobot yang berbeda, yakni 80% untuk KPI dan 20% untuk 360 degree feedback. Bobot 360 degree feedback dalam hal ini lebih kecil karena 360 ini masih berkaitan dengan subjektivitas seseorang dalam memberikan feedback kepada rekan-rekan sekerja. Sehingga untuk meminimalisir subjektivitas tersebut, bobot untuk KPI lebih besar. Oleh karenanya, secara keseluruhan penilaian karyawan berlangsung objektif. Jadi, tunggu apa lagi? Siapkan KPI Anda dan lakukan diskusi bersama supervisor Anda. Bila butuh support lebih lanjut, silakan hubungi Departemen SPMU.